Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini siswa kelas 5, mari sama-sama kita mempelajari materi kita berikutnya, yaitu tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebelumnya telah mempelajari materi tentang Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un, dan itu sudah selesai kita pelajari bersama. Kali ini materi kita yang kedua, yaitu kita mempelajari materi-materi terkait dengan keimanan atau keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, pada para rasul, para malaikat, pada kitab. Khusus untuk kelas 5 kita akan mempelajari materi tentang iman, keyakinan pada Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan materi kita pada kali ini tentang iman kepada Rasulullah, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian semua mampu menjelaskan apa pengertian dari Nabi dan Rasul, serta ketika telah mengetahui pengertian dari Nabi dan Rasul, tentu kalian dapat membedakan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, ya, bisa menjelaskan sifat wajib bagi Rasul, ya, serta artinya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama-nama Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Nanti kita juga akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi dan nama-nama Rasul Ulul Azmi, serta nantinya menjelaskan mukjizat dari para Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, diharapkan juga melalui pelajaran ini kita dapat menarik hikmah, menjelaskan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Inilah harapan dari materi yang akan kita pelajari ini. Kita harapkan beberapa kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik kalian semua. Adapun materi yang akan kita pelajari secara konseptual, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang pengertian Nabi dan Rasul, nama-nama Rasul, nama-nama Rasulul Azmi, sifat-sifat wajib bagi Rasul, serta mukjizat para Rasul. Ini secara konseptual yang akan kita pelajari. Nah, itu yang pertama. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian Nabi dan Rasul saja. Nah, perhatikan anak-anak semua. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala ini merupakan rukun iman yang keempat. Ya, tentu anak-anak masih ingat, ya, ada berapa rukun iman, ya, apa saja rukun iman, tentu kalian masih ingat semua. Ya, Pak Pandu, rukun iman itu terdiri dari 6. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini, harus percaya dengan sepenuh hati dari ke-6 rukun iman tersebut. Karena sesungguhnya iman itu artinya adalah keyakinan, ya, percaya, ya, i'tiqad dalam hati kita dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Ini iman. Nah, rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekalian alam yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Inilah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah dari keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala,
kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua adalah keyakinan kita kepada para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dalam keyakinan kita, akidah kita adalah kita meyakini bahwanya adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mencatat segala amal perbuatan kita, yang mengatur ya alam semesta atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini para malaikat ini adalah hamba Allah, ya makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga meyakini bahwa adanya kitab-kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman, sebagai panduan bagi kita umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan atau keimanan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kelima ada keyakinan yaitu iman kepada hari akhir, bahwasanya suatu saat nanti akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir di mana alam semesta ini beserta isinya akan berakhir, akan musnah, dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kemudian terakhir, rukun iman yang terakhir adalah beriman atau keyakinan kita kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa rukun iman yang tentu anak-anak sangat paham, ya, telah kita pelajari bersama. Nah, hari ini kita akan mempelajari iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan semua firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma anzila ilaika minar rabbik. Hai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memerintahkan kepada para rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah memerintahkan kepada para rasul, karena rasul itu dalam bahasa Arab artinya itu adalah menyampaikan. Ya, arsala rasul. Ya, Allah menyampaikan, rasul menyampaikan, diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, apa yang akan disampaikan oleh para rasul tersebut adalah ajaran, ketentuan, ataupun syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, dari ayat ini tentu kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang rasul itu adalah tugasnya adalah menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi rasul itu asal katanya rasul itu menyampaikan. Maka kalau disebut kata-kata rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk disampaikan kepada umatnya risalah tersebut dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Rasul. Sementara nabi juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang nabi ini tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini sedikit perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, anak-anak sekalian, nabi, rasul itu adalah manusia biasa yang Allah ciptakan, bukan dia malaikat, ya. Tapi nabi ini sama seperti kita, rasul ini sama seperti kita, anggota badannya, anggota tubuhnya, akalnya, ya. Akan tetapi kelebihannya seorang nabi dan rasul adalah dia ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi, ya.
Sementara Rasul itu selain diberikan wahyu, juga diberikan kewajiban untuk menyampaikan ajaran atau wahyu yang diberikan kepadanya itu kepada umatnya. Ini perbedaan antara Rasul dan Nabi. Nah, dalam banyak riwayat dijelaskan itu Nabi jumlahnya itu sangat banyak. Ya, ada yang mengatakan jumlah Nabi semuanya itu adalah 124.000, banyak jumlah Nabi. Ya, tetapi ya dari semua Nabi 124.000 itu tidak semuanya menjadi Rasul. Ya, 124.000 itu yang menjadi Rasul, yang menurut riwayat itu adalah hanya 312 saja. 312 saja yang menjadi Rasul. Dari 124.000 Nabi tadi, diangkat menjadi Rasul itu hanya 312 saja. Nah, dari 312 Rasul tersebut, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang wajib kita percayai dalam ajaran Islam, itu hanya 25 Rasul saja. Ya, 25 Rasul. Nah, ini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah Rasul-Rasul yang lain itu tidak wajib kita ketahui? Ya, boleh kita ketahui, boleh kita pelajari bagaimana kisahnya, bagaimana ajarannya, untuk menambah keyakinan kita bahwa semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang telah turunkan ke alam bumi ini. Nah, namun 25 orang Rasul ini nama-namanya terdapat di dalam Al-Quran mulai dari Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 25 orang Rasul tersebut yang menjadi Rasul Ulul Azmi. Nah, ingat ya, dari 25 yang menjadi Rasul Ulul Azmi itu ada 5 orang Rasul. Itu nanti akan kita pelajari siapa saja Rasul Ulul Azmi tersebut. Salah satunya adalah Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah anak-anak sekalian, ya. Sehingga dari pengertian ini, ya, kalau seorang Rasul, ya, tentu dia sudah pasti seorang Nabi. Kenapa? Karena Rasul itu diangkat dari seorang Nabi. Tapi kalau seorang Nabi, dia belum tentu Rasul. Ya, sebagai contoh itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu seorang Nabi, dia tidak Rasul. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang Nabi karena diberikan wahyu kepadanya, dan juga dia sebagai seorang Rasul karena diwajibkan untuk menyampaikan ajaran atau risalah kepada umatnya, yaitu umat Islam. Yaitu ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah pengertian konseptual tentang Nabi dan Rasul. Mohon dipahami pada anak-anak sekalian, ya. Ya, apa saja ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian ya, nanti setelah ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya. Ya. Nah, untuk tugas hari ini pada anak-anak kelas 5, ya, baik itu 5A dan 5B, tugas hari ini adalah silakan kalian jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Jelaskan ya menurut bahasa kalian masing-masing, ya. Apa saja perbedaan antara Nabi dan Rasul? Apa pengertian Nabi dan apa pengertian Rasul? Serta apa perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut menurut pengertian pemahaman Anda semua. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah insyaallah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, ya. Jaga diri sendiri, ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di akhir, Bapak mau mengingatkan, ya, jangan lupa saksikan video ini, video pembelajaran kita hanya melalui website pembelajaran Pi Online. Kemudian setiap
video pembelajaran yang Bapak tayangkan, jangan lupa beri komentar pada kolom komentar dengan menulis nama dan kelas, sehingga Bapak tahu siapa saja yang mengikuti video ini dengan baik hingga selesai. Tuliskan nama di kolom komentar, kemudian tuliskan kelas, jangan lupa like, subscribe ya, dan share video ini kepada teman-teman sekelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.